wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah teman-temanku semuanya, pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis perkuliahan kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang menjadi uswah kita, hingga nanti kita ikuti, hingga kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-temanku semuanya, pada pagi hari ini perkuliahan kita akan membahas tentang apa judulnya? Judulnya adalah penggunaan tanda baca di dalam bahasa Indonesia yang akan dipresentasikan oleh Sofia Nur Aziza, terus kemudian Yogi Amora, Maulana Ihsan Yusuf, Nida, dan Asri Wahyuni. Nah, kepada teman-teman yang bertugas, selanjutnya kesempatan kami berikan, silahkan diatur dan dimanage dengan sebaik-baiknya sehingga perkuliahan kita pada pagi hari ini dapat aktif, semuanya dapat memberikan sumbangsih pikirannya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Pada teman-teman yang bertugas, kami persilahkan. Sebelumnya izin share screen. Itu perangkat satunya dimatikan biar tidak bunyi. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mohon maaf saya tidak bisa on kamera karena sedang sedikit tidak enak badan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah di pagi ini kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu dan tak lupa kepada rekan-rekan semuanya, semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, insya Allah pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai pemakaian tanda baca dalam bahasa Indonesia. Untuk presentasi yang pertama akan dipaparkan oleh Mbak Asri. Kepada Mbak Asri dipersilahkan. Untuk yang pertama, bagian pendahuluan. Menulis teks bahasa Indonesia itu tidak semudah yang dipikirkan.
kebanyakan orang, dalam menulis teks bahasa Indonesia sendiri diperlukan wawasan yang cukup luas, serta memperhatikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan penggunaan kalimat efektif. Ejaan yang disempurnakan meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian. Adapun definisi atau arti kata tanda dalam KBBI adalah menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu. Sedangkan arti kata baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Ada beberapa keefektifan penggunaan tanda baca dalam bahasa tulis, yaitu bisa menjadi intonasi, memisahkan dan menggabungkan gagasan, meningkatkan kelancaran membaca, menyampaikan kutipan dan dialog, dan lain sebagainya. Dalam makalah ini akan dibahas yang pertama pengertian tanda baca. Kemudian penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir, bagaimana keefektifan tanda baca dalam bahasa tulis. Lanjut ke pembahasan. Pengertian tanda baca. Menurut Suyatno, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan yang dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Kemudian menurut Sugono, tanda baca adalah tanda-tanda dalam tulisan, misalnya tanda titik, tanda koma, dan lain-lain yang berfungsi menuntut pembaca untuk memahami bagian-bagian dari kalimat. Sedangkan menurut Suparno 2009, tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti kita maksudkan. Kemudian yang kedua, jenis tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Seperti yang terlihat di layar, ada beberapa kaidah tanda titik berdasarkan pedoman baku menurut Arifin dan Tasai 2008. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Kemudian, tanda titik dipakai pada singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Yang ketiga, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah umum yang ditulis dengan huruf kecil. Yang keempat, tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kelima, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Kemudian, tanda titik tidak digunakan di bank dan mata uang. Tanda titik juga tidak digunakan di belakang di belakang alamat pengirim dan tanda surat, serta di belakang nama dan alamat penerima surat. Kemudian yang kedua ada tanda koma. Kaidah penulisan tanda koma menurut Suyatno, yaitu tanda koma dipakai untuk unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang ketiga, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Kemudian tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Tanda seru, kemudian ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Kemudian ada tanda titik koma, bisa dipakai buat pengganti kata penghubung atau pemisah kalimat. Kemudian bisa untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat. Yang terakhir dalam pembahasan ini ada tanda titik 2, yaitu tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Kemudian tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Dan yang terakhir tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan.
ulangan ya, praktek, ujian praktek. Lanjut ke keefektifan tanda baca dalam bahasa tulis. Pemakaian tanda baca dalam bahasa tulis tentu sangat efektif untuk digunakan, karena jika dilihat dari sisi keakuratan dan sisi positif dari sebuah karya tulis ilmiah, kesalahan dalam penggunaan tanda baca dapat menyebabkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, perlu menggunakan tanda baca yang baik dan benar. Ini ada contoh keefektifan tanda baca dalam bahasa tulis. Yang pertama, banyak kesalahan di penulisan, kesalahan penggunaan tanda titik. Yang pertama, misalnya NIDN titik 1009098403. Seharusnya dari NIDN itu tidak ada tanda titiknya, jadi dihapus saja. Jadi perbaikannya NIDN 100909843. Kemudian kesalahan tanda titik 2. Misalnya televisi Trans 7, video yang berdurasi 1.2.10.204. Seharusnya diganti dengan titik saja, seperti yang ada di layar perbaikannya. Yang ketiga, kesalahan tanda koma. Surat kabar harian Riau Pos menyajikan berita aktual, lokal, dan nasional dari Riau. Seharusnya di lokal ini ada tanda koma sebelumnya, sebelum masuk ke dan. Jadi perbaikannya, surat kabar harian Riau Pos menyal dari Riau. Untuk bisa di kesimpulannya sama saya juga. Untuk kesimpulan dari makalah kami, dan pemaparan yang tadi, tanda baca merupakan tanda-tanda yang digunakan dalam segala bentuk tulisan digunakan untuk memahami bagian-bagian dari kalimat, sehingga akan mempermudah pemahaman pembaca. Ada 15 tanda baca, tapi tadi yang dijelaskannya hanya 5 saja karena mungkin takutnya durasinya kepanjangan. Tanda baca yang 15 tadi itu titik, koma, titik 2, titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan segala bentuk tulisan, terutama dalam pembuatan karya tulis ilmiah, artikel, dan proposal bagi mahasiswa. Mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Sophia. Ya, terima kasih kepada Mbak Asri yang telah menjelaskan materi. Untuk selanjutnya, silakan kepada teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan atau menambahkan. Mau izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Tuh tadi ada kata ini ya, apakah ketika kita membuat sebuah kalimat apakah selalu memakai tanda elipsis? Baik, terima kasih. Izin menjawab dari Kak Mei. Ini tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi kan. Nah, tanda elipsis itu dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Begitu. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Jadi nggak semua kalimat yang seharusnya memakai kata tanda baca elipsis gitu.
kemungkinan Silahkan. iya, Ada tanda elipsis tuh seolah-olah kayak pembicaranya terdiam gitu. Gimana sih ada jeda gitu? Mbak Mai, gimana? Udah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah. Eh, ya. Dilanjut ke pertanyaan yang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Izin menambahkan, Ustadz, saya Ahmad Sahlabi. Tanda elipsis itu apa namanya? Enggak semua kalimat itu harus pakai tanda elipsis. Jadi tergantung kalimat itu sendiri kayak gimana. Tadi kan di situ udah dijelasin. Jadi ada syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang berlaku bagaimana seharusnya atau di mana seharusnya kita memakai tanda apa namanya tanda elipsis itu tadi kan ada 2 atau 3 kalau nggak salah, gimana penggunaannya bisa dilihat di situ gitu. Jadi nggak semua kalimat itu pakai tanda elipsis seperti. Ya, terima kasih pada Kak Ahmad Sahlabi. Selanjutnya, lanjut. Ada yang mau menambahkan lagi atau bertanya? Ya, saya sekalian ingin bertanya. Iya. Tadi apa namanya berhubungan dengan tanda baca ya. Tanda baca, apakah tanda baca ini peraturannya atau ketentuan menggunakan tanda baca ini berubah-ubah? Kadang kalau kita lihat, misalnya saya suka baca berita, biasanya berita online, entah itu di misalnya Republika, Liputan 6 gitu misalnya, atau apa namanya, ada Detikcom dan sebagainya gitu di media online. Kalau saya perhatikan itu kadang satu kalimat atau ada kalimat yang istilahnya sama, tapi penggunaan tanda bacanya gitu, kadang ada yang beda gitu misalnya. Harusnya koma misalnya titik, atau tanda seru, harusnya tanda seru misalnya, tapi koma seperti itu. Jadi bagaimana gitu maksudnya, apakah memang beda-beda tergantung apa namanya siapa yang menulis kalimat itu, atau mungkin memang sumbernya beda-beda, atau memang tidak ada satu ketetapan yang apa istilah yang harus A, misalnya harus A seperti ini, kalimatnya harus seperti ini, atau memang pendapat apa kita harus terima pendapat perbedaan mereka gitu. Terima kasih. Hmm. Silahkan teman-teman dari kelompok 3, ada yang mau bisa menjawab? Atau dari kelompok lain? Izin menjawab Pak Ustadz, siapa tadi? Ustadz Salabi apa siapa tadi ya? Iya, betul. Ya Pak Ustadz Salabi ini saya kira bahasa Indonesia kan terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, era, karena percampuran bahasa dari bahasa
bahasa yang lain, saya kira terus mengalami perkembangan. Dan pedoman yang digunakan oleh kita selaku bangsa Indonesia itu ada sedikit perubahan, ada sedikit perubahan pedoman dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dulu itu kita menggunakan ejaan yang disempurnakan yang berlaku sejak tahun 1972, kemudian mengalami perubahan itu diganti menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, pada tanggal 26 November 2015 yang lalu. Itu pedomannya saja kita sudah berubah, apalagi bahasa-bahasa yang kemudian tidak sesuai dengan pedoman. Banyak sekali lo gue, apa, kemudian banyak perkembangan. Saya kira bahasa akan terus mengalami perkembangan seiring dengan majunya teknologi, seiring dengan kreativitas manusia, karena memang bahasa pada dasarnya adalah untuk mengungkapkan maksud dan tujuan dari mutakalim. Saya kira seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab itu kan ya kalau memang tidak puas dengan jawaban saya, mohon maaf Pak Ustadz Sa'labi, tapi itu yang kami pahami terkait dengan perbedaan mungkin dalam hal pengucapan. Mungkin kalau di presenter atau apa mungkin bahasanya bagus sih ya. Tapi nggak tahu juga sih, nanti mungkin apabila ada kesalahan Pak dosen mungkin bisa membenarkan. Saya kira itu sih Pak Ustadz Sa'labi dari kami. Bukan ada teman-teman yang mau menyanggah atau kurang sependapat dengan kelompok kami, silakan. Ya Ustadz Yogi, terima kasih atas jawabannya. Ya maksud saya begini, bahasa Indonesia ini kan bukan ilmu pasti ya. Maksudnya kalau matematika itu kita tahu Ya, matematika betul. ada ilmu pasti. Ilmu pasti maksudnya gimana? 1 tambah 1 2. Nah jawabannya 2, enggak, bukan 3, bukan 4, 2. Ya, Seperti betul itu. Pak. Nah pengalaman saya gini, waktu saya ya pernah sekolah juga yang lagi sama SMP atau SMA. Terus saya sekolah belajar bahasa Indonesia, kebetulan waktu itu ujian ya, ujian akhir nasional gitu. Semua yang sudah dipelajari, kita pelajari dan diajarkan oleh guru kita, ya itu kita alhamdulillah udah mengerti gitu kan. Tapi ketika misalnya ada beberapa nomor yang kita jawab itu sesuai dengan yang kita pelajari gitu. Misalnya harusnya menggunakan titik dan sebagainya, tapi ternyata apa yang kita pelajari berbeda gitu dengan jawaban di ujian akhir nasional itu. Itu otomatis kan ini mana yang benar gitu. Kita juga jadi bingung ini, apakah yang dipelajari oleh guru kita atau di ujian nasional atau ini, kita kan kadang bingung juga gitu bagaimana menanggapi ini gitu, atau bagaimana memilih yang benar itu yang mana sebenarnya gitu. Perbedaan pendapat ini karena bahasa Indonesia bukan ilmu pasti, tadi ada pendapat-pendapat seperti itu. Begitu, Ustaz Yogi, terima kasih. Kalau menurut saya itu lain persoalan sih ya Pak, karena memang saya juga sedikit ada saya juga sedikit tahu lah terkait dengan dunia sekolah, terkait dengan pengajaran sekolah kita memang agak gimana, membingungkan. Saya kira banyak sekali, saya juga pernah mengalami apa yang ujian itu padahal sudah sesuai dengan apa yang dipelajari, tapi kemudian disalahkan. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Tapi saya kira itu lain persoalan Pak Ustadz. Itu mungkin ada sistem di sekolahnya atau mungkin gurunya yang kurang kurang berintegritas atau kurang itu ya. Saya kira berbeda Pak Sa'labi.
Oke, siap-siap Ustadz Yogi. Terima kasih. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau masuk terkait dengan pembahasan hari ini, yaitu dengan pembahasan mengenai tanda baca. Salah satu hal yang penting juga untuk kita pelajari sebagai mahasiswa, karena saya sendiri juga belum begitu paham terkait dengan tanda baca, apalagi saya belum pernah buat makalah. Ini saya kira perlu dan sangat penting untuk kita semua para mahasiswa dan mahasiswi STZQ untuk mempelajari hal ini. Saya juga baru baca ini ada kemarin PUEBI ini, oh ternyata udah ganti. Saya kira di perbincangan dengan teman-teman, oh nggak sesuai ED, nggak sesuai ED, padahal sudah diganti PUEBI pada tanggal apa ini 2026 November, 26 November 2015 kalau nggak salah. Itu sudah diganti. Jadi selama ini saya salah. Ternyata pedoman kita dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu sudah diganti dengan atau sudah berpedoman kepada PUEBI tidak menggunakan EYD. Saya kira itu dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman. Ya, saya kira sudah selesai. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Halo. Terima kasih kepada Mas Yogi yang telah memaparkan jawaban. Apabila ada yang mau menyanggah atau menambahkan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Salam. tentang tanda titik atau koma pada gelar. Itu saya masih bingung kenapa harus ada titik atau koma. Ya begitu aja. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Mas Adit. Kenapa pada gelar harus ada tanda titik atau koma? Kalau kan sebagaimana dalam pengertian adanya tanda baca itu supaya pembaca bisa memahami dengan tepat makna tulisan tersebut. Kalau misalkan eh, eh, tidak pakai titik koma, kan pasti pusing ya. Nah, jadi di jeda gitu, seperti SPD kan, S titik berarti itu sarjana titik PD, PD-nya kan disatuin ya, enggak P titik D, enggak gitu, PD. Berarti itu kan satu makna kalimat ya, pendidikan misal gitu. Seperti itu, Pak. Kalau yang koma itu saya masih bingung. Contohnya yang mana ya? Contohnya kayak apa ya? Kayak gelarnya yang panjang itu kan SPD, MPD atau yang lain ya. Yang gelarnya macam-macam itu terkadang ada titik, ada koma itu. Nah, itu satu gelar aja ada komanya itu. Gimana ya? Saya juga bingung ya. Izin menjawab Kak Bastia. Kak Adit. Ya. Iya, silakan, Mbak. Kan tanda koma di gelar itu tuh sebelum kan nama terus tanda koma kan itu tuh buat menunjukkan kalau itu tuh bukan singkatan nama gitu. Terus untuk mungkin buat beda gelar gitu.
memisahkan antara gelar yang satu dengan gelar yang lainnya. Nah, itu maksudnya. Ya, Mas Adit ya itu memang sudah aturan dari apa dari pedoman kita harus ada titiknya. Kemudian ketika gelarnya banyak dipisah dengan koma. Saya kira itu yang saya tahu sih terkait dengan eh, tanda-tanda dalam gelar. Saya juga agak bingung terkait harus kapital, harus apa namanya setelah titik kemudian spasi kemudian apa namanya kecil. Saya kira saya juga belum begitu paham karena saya belum sarjana. Saya kira mungkin kita bisa dilempar ke teman-teman, mungkin ada yang bisa paham lebih banyak, silakan. Ya, izin menambahkan kalau masalah gelar, koma, titik, kalau masalah tanda baca itu sebenarnya kalau yang selama ini saya baca buku-buku dan sebagainya, itu emang di situ emang peraturannya seperti itu deh. Dan di situ nggak ditulis alasannya gitu. Kenapa alasannya titik dan Ya, makanya sebagainya itu ya, nggak betul. ditulis. Itu maksudnya. Jadi emang peraturannya seperti itu gitu. Kalau tanya alasan kenapa gini cuma seperti ini, kita juga nggak pernah nemu apa namanya nemuin apa alasan di balik peraturan tersebut seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya memang tanda baca itu kan digunakan untuk apa namanya untuk mempermudah sebetulnya dalam kita membaca suatu kalimat atau suatu teks, Pak Adit. Mungkin ya saya pahami seperti itu. Jadi kalau nggak ada koma, nggak ada titik, saya kira orang yang mulutnya cepat bicaranya, saya kira satu paragraf itu bisa 1 menit, saya kira bisa selesai langsung. Jadi kan untuk mempermudah audien dalam memahami apa yang kita sampaikan, juga untuk memahami ini sudah beda kalimat, ini sudah ini masih dalam kalimat. Saya kira itu fungsi utama sih yang paling utama dari tanda baca di dalam bahasa Indonesia. Oh, bingung lagi kalau bahasa Arab itu. Di kitab-kitab klasik kuning, kitab kuning itu wah nggak ada titiknya, nggak ada komanya. Itu ini pembahasannya sudah lain tapi nggak ada titiknya, itu repot. Itu harus, makanya kalau dalam bahasa apa ya bahasa Arab mungkin harus paham ilmu-ilmu khusus wabil khusus ilmu alat ya terkait dalam membahas kitab-kitab kuning, karena memang kitab kuning itu seperti prasasti yang perlu adanya ilmu khusus untuk memahaminya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak perlu. Makanya ada tanda baca titik, tanda baca yang lain. Saya kira itu untuk membantu kita dalam mempermudah membaca, mempermudah dalam memahami teks, sehingga kemudian audien bisa paham dengan apa yang disampaikan oleh si pembaca. Saya kira itu, Pak Adit. Siap, terima kasih Ustadz Yogi. Terima kasih. Ya. Saya berikan kesempatan satu pertanyaan lagi kepada teman-teman. Apabila masih ada pertanyaan. Izin bertanya. Ya. Kalau semisal ada tugas Indonesia, kita mengarang cerita atau kisah dan sebagainya, kemudian salah dalam penempatan koma, titik dan sebagainya, itu akan mengurangi nilai atau tidak? Atau seperti apa penilaian dalam bahasa Indonesia ini? Mungkin bisa diberikan. Gimana Pak Ustadz Maulana? Ustadz Yogi, jadi kita contoh diberikan tugas bahasa Indonesia membuat karangan cerita atau sebagainya. Di situ kan memerlukan tanda titik koma, titik dan sebagainya.
kalau salah dalam penempatan titik koma tersebut, apakah akan mengurangi nilai atau seperti apa sih penilaian dalam bahasa Indonesia ini? Ya, tergantung dosennya. Kalau dosennya mandangnya dari segi apa, mungkin ada dosen yang nggak perlu makalah apaan, yang penting aktif di kelas, aktif di apa ya, eh, debat-debat dan sebagainya. Ada memang dosen yang bodo amat ini apa mahasiswa apa debat atau ngomong apa, yang penting makalahnya betul, kemudian baik dan benar. Saya kira itu tergantung subjektif sih ya, tergantung dosen sih saya kira, eh, itu sih. Baik, baik. Terima kasih banyak. Oke, berarti tergantung dosen. Iya, siap. Izin menambahkan. Cuman biasanya kalau guru bahasa Indonesia atau dosen bahasa Indonesia itu teliti masuk dalam penilaian itu. Tanda baca. Pasti itu dinilai gitu. Ya, terima Masuk kasih. berarti ya, masuk Memang penilaian. pada umumnya lah seluruh dosen mungkin ya memperhatikan itu, memperhatikan terkait dengan makalahnya baik atau buruk atau jelek sekali gitu. Saya kira hampir mayoritas lah, mayoritas. Masa dosen nggak gitu kan, seperti itu. Tapi memang ada dosen-dosen khusus yang memang tidak memperdulikan hal itu. Saya kira ada lah, minoritas saja lah. Saya kira begitu. Ya, terus kan kalau itu terutama dalam tingkat perkuliahan ya, kalau kan ada terakhir suka ada skripsi gitu ya. Nah, pasti kan sebelum sidang itu harus dibenerin dulu itu si makalahnya. Ya, harus benar dulu gitu. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kelompok 3 luar biasa. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya, mungkin diskusi pada hari ini dicukupkan segitu dulu. Saya serahkan kepada Bapak dosen apabila ada yang mau ditambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semuanya atas presentasinya dan saling tanggapnya. Jadi alhamdulillah semakin hari dan semakin hari perkuliahan kita tambah bagus, ini tambah bagus dan tambah bagus. Hari ini yang ingin saya perbaiki adalah dari sisi yang pertama dari sisi makalah. Nah, seperti yang di-request dari teman-teman tadi. Jadi teman-teman semuanya, mungkin saya bisa diberi akses untuk untuk share screen. Jadi teman-teman semuanya, kita memang sekolah tinggi kita Zawiyatul Quran itu masih berumur berapa tahun ya? 3 tahun mungkin ya. Ini angkatan keberapa ini? Ketiga, Pak. Ketiga. Oh iya, benar. Berarti 2 tahun jalan ke 3 tahun ini. Jadi memang masih banyak perlu untuk perbaikan-perbaikan di semua sisi. Dan kita pun masih belum punya panduan untuk penulisan karya ilmiah. Tapi karena sekolah tinggi Zawiyatul Quran ini dia menginduk kepada kepada sekolah tinggi Kuliatul Quran, jadi atau Al-Hikam, maka mungkin nanti panduan untuk membuat makalah atau karya ilmiah itu tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Nanti saya share tentang bagaimana cara penulisan makalah yang benar. Nah, bentar, saya share dulu. Mana? PUBI. Nah, di sini bisa dilihat di bagian sini ada bagaimana memperkecilnya ini.
Oke. Bagaimana penulisan makalah? Jadi daftar isi di sini ini adalah pedoman penulisan karya ilmiah STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Mahat Ali Al-Hikam Malang. Ini yang di Malang ini ya. Tapi insya Allah tidak jauh beda nanti. Dan ini bisa digunakan untuk apa namanya untuk pedoman kita sementara. Yang pertama adalah bagian awal makalah nomor halaman 3. Mana itu? Halaman 1, 2, 3. Oke. Yang pertama dalam makalah sampul atau cover luar yang memuat. Yang pertama judul makalah, ini isinya ya. Judul makalah harus efektif, mudah dipahami, efisien, ringkas, dan atraktif atau menarik. Terus kemudian di bawahnya terdapat tulisan makalah, tujuan penyusunan makalah. Contohnya yaitu disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan misalkan. Terus kemudian bawahnya lagi nama dosen pengampu kuliah, misalkan Dr. Muhammad Nurkholik MPD. Nah, terus di bawahnya logo di sini STAI Mahat Ali. Nah, nanti diganti dengan Sekolah Tinggi Zawiyatul Quran. Jadi tadi covernya sudah bagus itu ya. Itu sudah mengikuti dari sini itu. Kemudian identitas penyusun atau kelompok, misalkan nama mahasiswa ditulis lengkap beserta nomor induk mahasiswa. Jadi ada nomor induk mahasiswanya. Ustadz belum tahu bagaimana? Ya tanya nanti. Ya. Ditanyakan. Terus kemudian nama program studi. Misalnya program Sarjana Manajemen Pendidikan Islam. Kalau di sini apa? Nah, apalah nanti diganti sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan jurusannya. Nama lembaga Sekolah Tinggi Agama Islam. Oh, bukan. Sekolah Tinggi Zawiyatul Quran. Depok. Nama kota di bawahnya lagi tertulis misalkan Malang atau Depok atau Jakarta. Tahun penyusunan. Nah, di bawah sendiri yaitu ada tahunnya, tahun 2003, 2023 dan yang lainnya. Bagian yang kedua dari makalah itu adalah kata pengantar. Kata pengantar ini dari kalian sendiri ya, dari kalian sendiri. Terus yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak merupakan intisari dari makalah. Intisari dari makalah yang disajikan dalam satu alinea paragraf. Ya. Satu alinea paragraf abstrak ini ya. Spasi 1 ya. Jadi nanti spasinya dilihat setelah membuat abstrak ini spasinya 1. Kalau yang lain itu tidak 1, 1,5 biasanya. Tapi kalau di abstrak khusus abstrak ini 1. Nah, kemudian maksimal 150 kata. Nah, maksimal 150 kata, tidak boleh lebih. Dan nanti di bawahnya ada 3 sampai 5 kata kunci. Nanti di akhir sini, di akhir panduan ini ada contohnya, nanti bisa dilihat. Daftar isi jika lebih dari 15 halaman. Tapi walaupun ketika di makalah walaupun tidak misalkan tidak ada 15 halaman ya lebih baik dikasih juga lah, tidak apa-apa. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu bagian inti dari makalah, yaitu pendahuluan. Yang pertama latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan makalah. Nah, ini seperti biasa teman-teman sudah tampilkan ini ya. Ini cuman pembahasan, subbahasan pertama, kedua. Nah, yang bab ketiga yaitu penutup, kesimpulan, dan jangan lupa saran. Nah, bagian terakhir ini adalah daftar pustaka dan lampiran jika ada. Daftar pustaka ini cara penulisannya itu ada sendiri. Cara penulisannya nanti dilihat di bawah bisa ya, di bawah. Jadi untuk teman-teman teman-teman yang akan presentasi pada minggu selanjutnya, mohon ini diperhatikan ya. Disusun sesuai dengan kaidah pembuatan makalah
yang ini yang sesuai dengan Al-Hikam. Oke, jadi seperti itu ya untuk makalah, nanti saya share semuanya di sini. Terus kemudian teman-teman, Pak, mohon maaf Pak, yeah. apakah itu bisa apa ya semua? Tapi ada beberapa dosen yang agak berbeda dengan itu Pak. Ada yang bab 1 pendahuluan, kemudian ada kajian teori, dan pembahasan penutup, gitu aja cukup Mas. Ada yang bilang gitu dosennya Pak. Oh ya, jadi begini. Tadi seperti yang dikatakan dari teman-teman, dari apa diskusi tadi, bagaimana antara apa namanya, jika ada guru yang berpendapat seperti ini, terus kemudian ternyata yang di EYD atau yang di PUEB itu tidak sama, yang benar yang mana. Nah, untuk kita mengacu ke kebenaran itu kita harus punya acuan. Ini harus punya acuan. Sementara ini kita di sekolah tinggi, sekolah kita Zawiyatul Quran itu belum punya acuan. Dan karena membuat karya ilmiah itu ya di bahasa Indonesia, jadi kita satukan saja. Kita satukan, maksudnya kita samakan persepsi, kita menggunakan sesuai yang ini saja. Kita menggunakan sesuai tuntunan yang sementara ini ya, yang diikuti oleh sekolah tinggi Zawiyatul Quran. Jadi kita samakan saja, enggak apa-apa, walaupun seperti ini saja cukup, enggak apa-apa. Jadi kita standarkan saja biar sama nanti ketika ketika nanti kita tugas-tugas ilmiah yang lain biar sama. Jadi kita panduannya dari mana? Oh, dari ini, seperti itu. Gitu, nggih. Oke, teman-teman semuanya. Terus kemudian seperti yang dibahas oleh Mas Yogi Amora tadi, memang bahasa itu selalu mengalami perkembangan. Apalagi tanda bacanya. Beberapa tahun yang lalu kita menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Tapi setelah setelah melalui kajian lagi, terus kemudian ada beberapa serapan-serapan yang masuk di dalam bahasa Indonesia, akhirnya ejaan yang disempurnakan itu mengalami perubahan lagi yang disebut PUEYD. Nah, dan ini ada insya Allah. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI ya. PUEBI. Nah, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini tahun 2016. Nah, ini nanti silahkan dipelajari. Ya, silahkan dipelajari bagaimana tanda-tanda baca. Seperti yang ditanyakan teman-teman tadi. Bagaimana titik yang ada di gelar misalkan, atau koma yang ada di gelar. Sebenarnya tadi di dari pemakalah itu sudah ada semua di situ. Saya baca itu, oh sudah ada. Jadi bisa dilihat di makalah itu bagaimana penulisan gelar, titik, dan yang lainnya. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Sebentar saya share dulu di grup kita ya. Pak, berarti itu dibuat atau diresmikan oleh pemerintah berarti ya Pak, Kementerian Pendidikan atau Kementerian Bapak? Kemendikbud insya Allah. Jadi untuk PUEBI ini dia memang ada pakar-pakar bahasa Indonesia yang dia mengadakan sebuah kongres untuk membahas bagaimana penulisan yang baku, penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah. Jadi teman-teman semuanya, bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua. Ada bahasa Indonesia yang formal dan ada Indonesia yang tidak formal. Nah, yang formal ini dia acuan kebenarannya itu diatur melalui forum-forum seperti itu tadi yang dikomando oleh Kemendikbud. Jadi itu digunakan untuk karya ilmiah.
Jadi buku-buku karya ilmiah yang dia masuk di apa namanya pendidikan-pendidikan, dia menggunakan pedoman PUEBI. Nah, kemudian yang kedua, bahasa Indonesia yang tidak formal, dia akan selalu berkembang pesat sesuai dengan tren yang ada pada hari ini. Nah, seperti yang dinyatakan oleh teman-teman tadi, lu gue, terus kemudian 100 cepek, gopek dan yang lainnya. Itu kan bahasa-bahasa yang berkembang secara tidak formal. Dan itu tidak bisa digunakan di dalam penulisan karya ilmiah. Jadi ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, kita harus berpedoman kepada PUEBI. Kalau yang sebelumnya EYD. Jadi yang perlu kita garis bawahi, bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu bahasa yang formal dan tidak formal. Yang formal ini digunakan di dalam karya ilmiah, dan yang tidak formal itu digunakan secara umum lah. Nah, seperti seperti terkadang kata di dalam bahasa Indonesia itu di daerah satu dengan daerah yang lain itu mempunyai makna yang berbeda. Contoh seperti ini. Nah, di situ ada orang Bugis yaitu Mbak Meisaroh itu. Orang di sana menyebut kata-kata Anda itu kan kamu dengan bahasa yang halus ya. Kamu, Anda, kamu. Tapi kalau di sana tidak, dia menggunakan kita. Jadi kita di sana itu adalah Anda. Jadi misalkan Mas Yogi, kita nanti khutbah ya. Yang dimaksud Anda nanti khutbah. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah bahasa yang tidak baku. Bahasa yang tidak baku. Jadi pembakuan bahasa ini penting dilakukan agar supaya kita tidak salah paham atau pahamnya yang salah. Begitu. Ya, teman-teman semuanya. Ada yang tanyakan lagi? Pak, maaf. Ya, Kalau silakan. yang dimaksud induk kalimat dan anak kalimat itu gimana? Induk kalimat dan anak kalimat. Jadi induk kalimat itu dia kata yang dia masih bersifat umum. Yang bersifat umum, terus kemudian anak kalimat itu adalah penjelasan rincian dari induk kalimat. Contoh seperti ini. Contoh, Sofia Nur Aziza mempunyai sebuah rumah. Itu induk kalimat. Anak kalimatnya, di dalam rumah tersebut terdapat pintu yang sangat baik, yang sangat bagus. Dan di dalamnya juga terdapat kursi dan meja yang sangat estetik. Nah, jadi anak kalimat di situ, itu adalah pendukung atau yang menjelaskan daripada induk kalimat itu. Jadi kan ada kata, ada huruf kan A, B, C, D. Nah, terus kumpulan dari huruf ini dinamakan kata. Kumpulan dari kata ini disebut dengan kalimat. Nah, kalimat yang baik itu adalah yang sudah memenuhi standar SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Atau bisa lebih sedikit dari itu. Begitu, ya. Jadi induk kalimat dan anak kalimat. Jadi bisa dilihat dari isinya itu. Ya, mungkin seperti itu, Mbak Nur Azizah ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang tanyakan lagi? Silahkan. Oke, teman-teman semuanya. Alhamdulillah perkuliahan pada pagi hari ini telah selesai dan alhamdulillah teman-teman bersemangat ya, bersemangat. Tentunya setiap hari kita perlu ada perbaikan dan perbaikan. Nah, diharapkan nanti ketika kita sudah memperbaiki sedikit demi sedikit, nanti di akhir perkuliahan kita bisa membuat sebuah karya ilmiah dan kita mempunyai wawasan berpikir yang tertata rapi.
Jadi tujuan kita kuliah itu adalah ya memanage itu semuanya agar supaya pemikiran kita itu tidak loncat ke sana kemari tidak, tapi tersusun rapi. Jadi ketika kita mengungkapkan itu bagus. Oke, mungkin seperti itu teman-teman semuanya. Ya, yang belum ngopi silahkan ngopi. Setelah ini Oke, terima kasih semuanya. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.